Hujan deras mengguyur desa Wanaloka malam itu. Petir memecah langit dengan kilat yang menyilaukan, menggema di atas pepohonan yang bergoyang ditiup angin kencang. Di tengah badai yang menggila, seorang wanita muda berlari dengan nafas tersengal-sengal, menggenggam sebuah bungkusan kecil di dadanya. Bayi di dalamnya menangis dengan suara lemah. Tangisannya hampir tertelan oleh suara hujan. Wanita itu, bernama Kirana, melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap. Matanya memantau setiap bayangan, seolah-olah dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Kirana berhenti di sebuah pohon besar, tubuhnya menggigil oleh hujan dan rasa takut. Ia menatap bayi yang ada dalam dekapannya, wajahnya penuh dengan air mata. "Maafkan ibu, nak," bisiknya. "Ibu tidak punya pilihan. Dunia ini terlalu kejam untukmu. Terlalu kejam untuk kita berdua." Dengan tangan gemetar, Kirana meletakkan bayi itu di bawah naungan akar pohon yang besar, membungkusnya dengan kain yang sedikit lembab. Ia mencium kening bayi itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik, meninggalkannya dengan langkah-langkah berat yang terasa seperti mengoyak hatinya sendiri. Bayi itu menangis semakin keras, seakan memanggil ibunya kembali. Namun, suara tangisan itu justru menggema ke dalam kegelapan hutan, menarik perhatian makhluk yang berdiam di dalamnya. Dari dalam bayangan, muncul sosok raksasa yang berkilauan di bawah kilat yang menyambar. Seekor ular putih, tubuhnya besar dan panjang, dengan mata kuning yang berkilau seperti dua matahari kecil, merayap mendekati suara tangis itu. Sisik-sisiknya yang lembut menyentuh tanah tanpa suara, tetapi kehadirannya membawa hawa dingin yang menusuk. Sesa, ular putih penjaga lembah, berhenti di depan bungkusan itu. Ia menundukkan kepalanya, memperhatikan makhluk kecil yang menggigil kedinginan. Tangisan bayi itu terhenti seketika ketika mata mereka bertemu. Bayi itu menatap mata Sesa tanpa rasa takut, hanya rasa ingin tahu yang polos. Sesa mengangkat kepalanya, mengamati sekeliling. Tidak ada manusia lain di sana, hanya badai dan hutan yang gelap. Sesaat, ia ragu, ia adalah penjaga alam, bukan pelindung manusia. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan bayi itu, sesuatu yang lembut namun kuat, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa bayi ini memiliki arti lebih besar dari yang terlihat. Dengan gerakan hati-hati, Sesa melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi itu, melindunginya dari hujan dan angin. Keajaiban terjadi, udara yang dingin tiba-tiba terasa hangat, dan tangisan bayi berubah menjadi gumaman lembut. Sisik putih Sesa, yang memantulkan cahaya samar seperti bulan, menjadi tempat tidur yang aman bagi bayi itu. Dalam hati Sesa, sebuah keputusan lahir, ia akan merawat bayi ini, menjadikannya bagian dari dunianya. Di tempat lain, Kirana berhenti berlari, jauh di dalam hutan. Ia mendengar tangisan bayinya yang perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan. Ia jatuh berlutut, merasa hatinya kosong, tetapi juga diliputi rasa lega yang tak dapat dijelaskan. "Semoga kau selamat, nak," gumamnya dengan suara bergetar. Ia tahu hutan ini bukan tempat biasa, dan ia hanya bisa berharap bahwa legenda tentang lembah putih akan melindungi darah dagingnya. Sementara itu, di desa, badai membawa ketakutan dan kecurigaan. Penduduk desa mengeluh tentang tanda-tanda buruk yang mulai terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tanaman yang layu tanpa sebab, hewan yang menghilang secara misterius. Kepala desa, seorang pria tua bernama Raksa, memandang ke arah hutan dari ambang pintu rumahnya. "Hutan itu," gumamnya, "ada sesuatu yang salah di sana." Ia tidak tahu bahwa di tengah hutan yang gelap dan penuh misteri, sebuah kisah baru telah dimulai. Malam itu, Sesa membawa bayi itu ke dalam lembah putih, tempat yang tersembunyi dari mata manusia. Di bawah cahaya rembulan yang akhirnya muncul dari balik awan, bayi itu tertidur dengan damai di antara tubuh ular putih yang melingkar. Nama bayi itu akan menjadi rahasia bagi dunia untuk sementara. Tetapi bagi Sesa, ia sudah menjadi segalanya. Anak yang akan membawa perubahan besar dalam hubungan antara manusia dan alam. Malam berlalu perlahan, dan fajar pertama menyingsing di atas lembah putih. Tempat itu tidak seperti bagian lain dari hutan. Pohon-pohon besar dengan daun berwarna zamrud tumbuh menjulang tinggi. Bunga-bunga liar dengan warna yang tak terbayangkan menghiasi setiap sudutnya.
Udara dipenuhi aroma manis dan suara lembut dari sungai kecil yang mengalir di tengah lembah. Disinilah Sesa tinggal, tempat yang tersembunyi dari mata manusia selama berabad-abad. Di tengah lembah, di atas hamparan rumput yang lembut, bayi itu terbaring, masih dibungkus dalam kain usang yang ditinggalkan ibunya. Matanya yang kecil mulai terbuka, menatap ke arah langit yang berwarna emas muda. Sesa melingkar di sampingnya. Matanya yang kuning terus mengamati dengan penuh perhatian. Bayi itu tampak begitu rapuh, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan kekuatan yang aneh, seperti api kecil yang terus menyala di tengah kegelapan. Sesa mendekatkan kepalanya, mengamati bayi itu lebih dekat. Dengan tubuhnya yang besar, ia bisa menghancurkan apa saja. Tetapi entah bagaimana, bayi ini membuatnya berhati-hati. Bayi itu menyentuh sisik Sesa dengan tangan mungilnya, dan keajaiban lain terjadi. Sisik Sesa yang putih memancarkan cahaya lembut, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ular itu merasa kehangatan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Hatinya yang selama ini keras seperti batu mulai melunak. Hari-hari berlalu, dan bayi itu tumbuh dengan cepat di bawah perlindungan Sesa. Sesa memberinya nama Arya, sebuah nama yang berarti kemurnian, dalam bahasa kuno para penjaga hutan. Sesa merawat Arya dengan caranya sendiri. Ia membawanya ke sumber air suci di lembah, mengajarkan Arya untuk memahami suara angin dan bahasa binatang, dan menjaganya dari ancaman dunia luar. Meskipun Arya masih bayi, ada kecerdasan luar biasa dalam dirinya, seolah-olah ia bisa memahami semua yang diajarkan Sesa. Namun, kehidupan di lembah tidak selalu damai. Setiap malam, ketika Arya tertidur, Sesa mendengar suara-suara dari luar lembah, suara manusia yang semakin dekat, membabat hutan untuk memperluas ladang mereka. Pohon-pohon besar tumbang dengan suara yang menyayat hati, dan suara binatang yang melarikan diri menggema di kejauhan. Dunia luar perlahan menghancurkan tempat yang selama ini ia lindungi. Di desa, cerita tentang ular putih semakin sering dibicarakan. Penduduk desa mulai melihat tanda-tanda kehadiran Sesa, jejak besar di tanah, bau aneh yang menyengat, dan cahaya samar yang terkadang terlihat di malam hari. Kepala desa Raksa semakin yakin bahwa ular itu adalah penyebab semua bencana yang menimpa desa. Ular itu telah melanggar batasnya, katanya dengan suara penuh keyakinan kepada para penduduk. Kita harus menghancurkannya sebelum ia menghancurkan kita. Sesa tahu bahwa waktunya tidak banyak. Ia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi kehadiran manusia semakin mengancam keberadaannya dan lembah putih. Namun, ia tidak bisa meninggalkan Arya. Bayi itu sekarang adalah bagian dari dirinya, dan ia bersumpah akan melindungi Arya dengan nyawanya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Arya bukan sekadar manusia biasa. Ada takdir besar yang menanti anak itu, sesuatu yang akan mengubah hubungan antara manusia dan alam selamanya. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Sesa melingkarkan tubuhnya di sekitar Arya yang tertidur pulas. Kau adalah harapan terakhir, Arya, bisik Sesa dengan suara yang hanya bisa didengar oleh angin. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan segalanya. Namun, jauh di luar lembah, suara manusia semakin dekat, dan takdir mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Bab 3. Jejak di batas lembah. Hutan di sekitar lembah putih kini tidak lagi sunyi seperti dulu. Gema kapak yang menghantam batang pohon terdengar hingga jauh ke dalam, bercampur dengan teriakan manusia yang memerintah dan suara binatang yang melarikan diri. Sesa, yang sedang mencari makanan untuk Arya, merasakan kegelisahan yang tak biasa. Getaran tanah di bawah tubuhnya tidak wajar, terlalu kasar, terlalu penuh ancaman. Dengan segera, ia menyusuri tepian lembah. Sisik putihnya menyatu dengan kabut pagi yang masih melingkupi tempat itu. Ketika Sesa tiba di batas lembah, ia melihat apa yang selama ini ia takutkan. Hutan yang dulu lebat kini berubah menjadi tanah terbuka. Pohon-pohon besar tumbang seperti tubuh raksasa yang telah mati. Asap mengepul dari perapian yang dibuat manusia, dan jejak kaki mereka merusak tanah yang dulu suci. Mata kuning Sesa memancarkan kemarahan, tetapi ia tidak segera bertindak. Di antara reruntuhan itu, ia mendengar sesuatu, bisikan manusia,
Rencana-rencana yang berbahaya. Kepala desa mengatakan ular itu ada di sini. Salah seorang pria berbicara dengan nada serius. Kalau kita menemukannya, kita akan jadi pahlawan. Desa akan aman. Dan kita akan mendapat bagian dari hutan ini. Temannya, seorang pria muda, tampak ragu. Tapi, bagaimana kalau legenda itu benar? Kalau ular itu bukan hanya binatang, tapi penjaga hutan, kita bisa membawa kutukan ke desa. Pemimpin kelompok itu tertawa kecil. Legenda hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Ular itu hanya makhluk besar yang harus kita bunuh. Sesa mendengar semuanya. Setiap kata meresap dalam benaknya. Ia ingin menyerang mereka saat itu juga. Menghancurkan ancaman sebelum mereka mencapai lembah. Tetapi ia menahan diri. Jika ia menunjukkan dirinya, manusia akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Ia tidak bisa mempertaruhkan keselamatan Arya. Dengan hati penuh amarah, ia kembali ke dalam lembah. Tetapi perasaan takut itu terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Arya yang kini berusia 3 tahun mulai menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dalam keheningan lembah, ia bisa mendengar suara angin berbicara padanya, memberitahunya tentang perubahan yang terjadi di luar sana. Burung-burung yang terbang ke lembah bercerita tentang manusia yang semakin mendekat, dan pohon-pohon yang tertua menangis dalam diam. Arya merasakan semuanya. Tetapi ia terlalu muda untuk memahami apa artinya. Ia hanya tahu bahwa dunia di luar lembah itu kejam, dan Sesa selalu terlihat cemas setiap kali pergi ke batas lembah. Pada suatu malam, ketika Sesa sedang tertidur, Arya berjalan keluar dari tempat perlindungan mereka, mengikuti suara angin yang memanggilnya. Kakinya yang kecil melangkah ringan di atas rumput lembah, hingga ia tiba di batas hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, manusia. Mereka membawa obor, wajah mereka tegang, dan tangan mereka menggenggam senjata. Arya tidak mengerti apa arti semua ini, tetapi ia merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di saat yang sama, Sesa terbangun dengan perasaan aneh. Ia menyadari bahwa Arya tidak ada di sampingnya. Dengan cepat, ia mengikuti jejak anak itu. Dan ketika ia tiba di batas lembah, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Arya berdiri hanya beberapa langkah dari sekelompok manusia. Matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu, tetapi tubuhnya gemetar. Para pria itu juga melihat Arya, terkejut melihat seorang anak kecil di tempat seperti ini. "Kau dari mana, Nak?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada lembut, tetapi mata mereka penuh kecurigaan. Arya tidak menjawab, hanya memandang mereka dengan bingung. Saat itu, Sesa muncul dari balik pepohonan dengan tubuhnya yang besar dan memancarkan cahaya putih yang menakutkan. Para pria itu terkejut dan mundur dengan panik. Obor mereka hampir terjatuh. Sesa menundukkan kepalanya, membungkus Arya dengan tubuhnya, melindungi anak itu dari segala ancaman. Namun, tindakan itu hanya memperkuat ketakutan manusia. Itu ular putihnya. Salah satu dari mereka berteriak, "Kita harus memberitahu desa. Kita sudah menemukannya." Mereka berlari meninggalkan tempat itu, meninggalkan Sesa dengan Arya yang masih gemetar dalam perlindungannya. Sesa tahu, batas waktu untuk melindungi lembah dan anak ini semakin menipis. Musuhnya bukan hanya manusia, tetapi juga ketidaktahuan dan ketakutan yang menghancurkan segalanya. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan lembah ini hancur, bahkan jika ia harus melawan dunia. Pagi berikutnya, di desa Wanaloka, berita tentang penampakan ular putih dan seorang anak kecil di hutan menyebar seperti api. Kepala desa Raksa mendengarkan laporan dari para pria yang kembali dengan wajah ketakutan. "Kami melihatnya sendiri, Tuan," kata salah satu dari mereka. Ular itu besar, putih seperti salju, dan mengelilingi seorang anak kecil. Anak itu, aneh, dia tidak bicara, tapi matanya seperti memandang langsung ke dalam jiwa kita. Raksa mengerutkan dahi, pikirannya penuh dengan kecurigaan. Ia tahu legenda tentang lembah putih, tetapi tidak pernah ia bayangkan bahwa ular itu memiliki hubungan dengan seorang manusia. Anak kecil di tengah hutan, gumamnya, mungkin ini ulah ular itu. Ia telah memanipulasi jiwa manusia untuk melindungi dirinya sendiri.
Kita tidak bisa membiarkan makhluk seperti itu tetap hidup. Siapkan para pemburu terbaik. Kita akan mengakhiri ini sebelum bencana semakin besar. Sementara itu, di Lembah Putih, Sesa membawa Arya kembali ke tempat perlindungan mereka. Mata kuning Sesa bersinar dengan kekhawatiran. Kau tidak boleh keluar dari lembah lagi, Arya, katanya dengan nada lembut namun tegas. Arya, yang kini mulai bisa berbicara dengan lancar, menatap Sesa dengan mata besar penuh tanya. Mereka seperti aku, Sesa, manusia. Mengapa mereka terlihat begitu menakutkan? Sesa tidak langsung menjawab. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada seorang anak kecil bahwa manusia lebih berbahaya daripada binatang buas? Mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Jawabnya akhirnya. Ketakutan membuat mereka ingin menghancurkan apapun yang mereka anggap berbeda. Arya terdiam, mencoba memahami kata-kata itu, tetapi pikirannya masih dipenuhi rasa ingin tahu. Beberapa hari kemudian, para pemburu dari desa mulai memasuki hutan dengan membawa obor, panah, dan tombak. Mereka menandai setiap pohon yang mereka lewati, mempersempit pencarian mereka. Hutan yang pernah menjadi rumah bagi makhluk-makhluk liar kini dipenuhi ketegangan. Binatang-binatang melarikan diri ke arah lembah, memperingatkan Sesa tentang bahaya yang mendekat. Di dalam lembah, Sesa merasakan getaran yang semakin kuat di tanah. Ia tahu manusia telah melanggar batas yang selama ini ia lindungi. Dengan penuh kewaspadaan, ia memindahkan Arya ke sebuah gua tersembunyi yang terlindung oleh air terjun. Kau harus tetap di sini, Arya, kata Sesa. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Arya ingin memprotes, tetapi ia tahu Sesa sedang berusaha melindunginya. Ia mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ketika malam tiba, para pemburu akhirnya mencapai tepian Lembah Putih. Mereka berdiri terpana, memandang keindahan tempat itu yang tampak seperti dunia lain. Namun, keindahan itu tidak meredakan niat mereka. Raksa berdiri di depan mereka, mengangkat obornya tinggi-tinggi. Ingat, katanya kepada semua orang, kita tidak hanya melawan seekor ular, kita melawan makhluk yang dianggap dewa oleh leluhur kita. Jika kita membunuhnya, desa kita akan bebas dari kutukan. Di dalam kegelapan lembah, Sesa mengamati mereka dari kejauhan. Tubuhnya melingkar erat di balik pepohonan. Ia tahu ini adalah saatnya. Tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Ia harus menghadapi manusia untuk melindungi lembah dan Arya. Dengan tubuh besarnya, ia bergerak maju. Sisik putihnya memantulkan cahaya obor yang menyala di malam hari. Ketika ia muncul di hadapan mereka, suara desisnya yang dalam menggema di seluruh lembah, menggetarkan hati setiap pemburu yang ada di sana. Perburuan telah dimulai, tetapi Sesa bersumpah bahwa malam ini, lembah tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Hari-hari berlalu, dan Arya semakin terbiasa dengan kekuatan yang ia miliki. Namun, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya tentang takdirnya. Sesa, meskipun selalu ada untuk melindunginya, tetap tidak bisa memberikan semua jawaban yang Arya cari. Dalam hatinya, ada rasa penasaran yang semakin besar tentang asal-usul kekuatan yang ia miliki, dan mengapa ia dipilih sebagai penjaga lembah ini. Pada suatu malam, ketika cahaya bulan menyinari lembah, Arya memutuskan untuk mengunjungi gua yang sering dikunjungi oleh Sesa. Gua itu dipercaya sebagai tempat suci, tempat di mana kekuatan lembah berakar. Arya melangkah pelan. Perasaan cemas menghinggapinya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi di sana? Di dalam gua, Arya menemukan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan dua ular putih raksasa berdampingan. Tetapi ada satu yang tampak berbeda, lebih gelap, lebih menakutkan. Arya merasakan sebuah dorongan kuat untuk mendekati ukiran itu, seolah-olah gambar itu memanggilnya. Ketika jarinya menyentuh salah satu ukiran, sebuah suara bergema di dalam gua, suara yang bukan berasal dari Sesa. Arya, suara itu terdengar mengerikan, seolah datang dari kedalaman bumi. Kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Hati Arya berdebar kencang, dan ia mundur beberapa langkah, tetapi suara itu semakin jelas. Aku adalah Aksa, saudara Sesa yang terlupakan. Jika kau ingin tahu mengapa lembah ini dipenuhi dengan kegelapan, datanglah. Aku menunggu di tempat yang lebih dalam.
Arya tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus melanjutkan pencariannya? Ataukah dia harus kembali dan memberitahukan Sesa tentang apa yang telah ia temui? Namun, rasa penasaran yang kuat memaksanya untuk melangkah lebih jauh, menuju tempat yang lebih dalam di gua, tanpa tahu apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Hari-hari setelah penemuan di gua, Arya tidak bisa berhenti memikirkan suara Aksa yang mengerikan. Kata-kata itu terus menggaung di pikirannya, membangkitkan rasa takut dan kebingungannya. Siapakah Aksa sebenarnya? Mengapa ia mengaku sebagai saudara Sesa? Dan apa yang dimaksud dengan kegelapan yang ada di lembah ini? Semua pertanyaan itu terus mengganggu Arya. Pada suatu malam yang tenang, ketika angin berbisik lembut melalui pepohonan, Arya duduk di pinggir sungai yang mengalir melalui lembah. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Keputusan untuk melanjutkan pencariannya atau menghentikannya kini menjadi semakin sulit. Namun, suara dalam dirinya, yang selalu ia dengar setiap kali ia berada dalam kesulitan, kini terdengar lebih jelas. Arya, jangan takut. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdirmu. Suara itu seolah-olah datang dari dalam jiwanya. Ia mengerti bahwa itu adalah bisikan dari Sesa, meskipun tubuh ular putih raksasa itu sudah tiada. Arya tahu, ia harus menemukan jawaban, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi lembah yang telah menjadi rumah baginya. Keesokan harinya, Arya kembali ke gua yang sama, tempat ia pertama kali mendengar suara Aksa. Kali ini, ia merasa lebih siap, meskipun rasa takut masih menggelayuti hatinya. Dengan hati yang penuh tekad, Arya memasuki gua yang gelap itu, menuruni lorong-lorong yang semakin sempit. Di dalam kegelapan, ia bisa merasakan udara yang dingin dan berat, seolah menantang kehadirannya. Di bagian terdalam gua, ia menemukan sebuah altar yang tertutup oleh tanaman liar. Di atas altar itu, terdapat sebuah batu besar yang bercahaya, seolah menyimpan kekuatan yang sangat besar. Arya merasa tertarik, dan ketika ia mendekat, ia merasakan ada ikatan yang kuat antara dirinya dan batu itu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan. Tempat ini adalah pusat kekuatan lembah ini. Arya, suara Aksa bergema di udara. Batu ini adalah kunci untuk segala kekuatan yang kau miliki. Namun, untuk memahaminya, kau harus memilih. Apakah kau akan tetap menjadi penjaga yang setia, ataukah kau akan mengikuti jejak Sesa dan menyalahgunakan kekuatan ini? Arya merasa jantungnya berdegup kencang. Pilihan itu terasa seperti beban yang sangat berat. Namun, ia tahu bahwa hanya dengan memilih dengan hati yang murni, ia bisa menemukan jawabannya. Ia mendekatkan tangan ke batu itu, dan dalam sekejap, cahaya yang sangat terang memancar dari dalam batu, menerangi seluruh gua. Pada saat itu, Arya merasa seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya, menghubungkannya dengan alam sekitar. Sekarang, ia tahu bahwa ia tidak hanya mewarisi kekuatan Sesa, tetapi juga kekuatan lembah itu sendiri. Namun, jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Aksa akan terus menguji keteguhannya, dan perjuangan baru saja dimulai. Pagi itu, udara terasa lebih segar daripada biasanya. Arya berdiri di pinggir lembah, menatap jauh ke arah pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. Sejak pertemuan dengan Aksa, perasaan di hatinya semakin berat. Keputusan yang dihadapi terasa semakin mendalam. Apakah ia siap untuk menghadapi takdirnya sebagai penjaga lembah ini? Ataukah ia akan menyerah dan melupakan semua yang telah dipilihnya? Setiap inci dari lembah ini terasa hidup, seolah menyadari perasaan Arya. Angin berdesir lembut, membawa aroma bunga liar yang tumbuh subur di sepanjang jalan setapak. Namun, meskipun suasana seolah damai, Arya tahu bahwa kegelapan yang pernah ia hadapi belum benar-benar hilang. Aksa, meskipun telah dikalahkan dalam pertempuran sebelumnya, masih memiliki kekuatan yang besar, dan ancamannya terus mengintai. Di tengah kebingungannya, Arya memutuskan untuk pergi ke tempat yang paling ia kenal, gua tempat Sesa dulu sering berada. Tempat itu kini terasa lebih sepi, namun ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Begitu ia memasuki gua, ia merasakan kehadiran yang kuat, sesuatu yang menghubungkannya dengan Sesa.
Ia menyentuh batu yang ada di dalam gua. Batu yang dahulu dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan kini terasa lebih dingin. Kenapa aku merasa seperti ada yang hilang? Arya bertanya dalam hati. Ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang terpisah. Tiba-tiba, suara lembut Sesa terdengar di telinganya. Meskipun ular putih itu tidak ada di sana. Jangan takut, Arya. Apa yang kau rasakan adalah bagian dari perjalananmu. Semua yang terjadi adalah takdir. Suara itu memberi sedikit ketenangan di hati Arya. Tetapi ia tahu bahwa takdir yang dimaksudkan tidak akan mudah. Ia telah diberkahi dengan kekuatan yang luar biasa. Namun apakah ia bisa menghadapinya dengan bijaksana? Apakah ia bisa menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan? Antara dunia manusia dan dunia alam ini? Keputusan besar menunggu di depan mata. Arya tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Aksa masih bersembunyi di balik bayangan, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dalam hati Arya, ada tekad yang semakin kuat. Ia akan berjuang untuk menjaga lembah ini, untuk melindungi keseimbangan alam yang telah ia warisi. Dengan langkah pasti, Arya meninggalkan gua itu. Di luar, lembah masih terlihat damai. Tetapi dalam dirinya, ia tahu bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Tidak ada jalan mundur, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Fajar menyingsing, tetapi keindahan pagi itu tidak mampu menghapus kesunyian yang menyelimuti lembah putih. Sesa, dengan luka yang semakin parah, tetap melingkarkan tubuhnya di sekitar Arya yang masih tertidur. Ular putih itu kini merasa tubuhnya semakin berat. Setiap napasnya seperti perjuangan terakhir. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Arya, bisiknya pelan. Tetapi anak itu tidak terbangun. Ketika Arya akhirnya membuka matanya, ia melihat Sesa menatapnya dengan sorot yang penuh kehangatan, tetapi juga kesedihan yang dalam. Apa yang terjadi? Sesa, mengapa kau terlihat begitu lemah? Arya bertanya dengan suara gemetar. Namun, sebelum Sesa menjawab, Arya melihat darah yang mengalir dari tubuh besar itu, meninggalkan jejak merah gelap di tanah lembah. Tidak, kau tidak boleh pergi. Arya memeluk tubuh Sesa erat. Air matanya mengalir deras. Semuanya sudah selesai. Arya, kata Sesa dengan suara lemah tetapi penuh kasih. Lembah ini aman. Dan kau telah menjadi lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Kau tidak membutuhkan aku lagi. Kata-kata itu membuat Arya menggeleng keras. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa kau, Sesa. Kau adalah keluargaku. Namun, Sesa hanya menatapnya dengan tatapan lembut, seolah mengatakan bahwa ini adalah bagian dari takdir. Di saat-saat terakhirnya, Sesa memindahkan sisa-sisa kekuatannya kepada Arya. Sisiknya yang putih perlahan memudar, meninggalkan jejak cahaya yang mengalir ke dalam tubuh Arya. Anak itu merasakan energi besar yang menyatu dalam dirinya. Tetapi rasa kehilangan yang ia rasakan jauh lebih besar daripada kekuatan apapun yang ia terima. Aku selalu bersamamu. Desis terakhir Sesa sebelum tubuhnya berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya yang menyatu dengan tanah lembah. Arya jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Kehilangan Sesa adalah rasa sakit yang tidak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun, saat ia memandang sekeliling, lembah yang hampir hancur kini mulai pulih. Pohon-pohon yang terbakar perlahan tumbuh kembali, bunga-bunga bermekaran, dan suara burung mulai terdengar di kejauhan. Ia menyadari bahwa pengorbanan Sesa telah membawa kehidupan baru bagi lembah ini. Ketika malam tiba, Arya duduk sendirian di tengah lembah, memeluk lututnya. Ia merasa kosong, meskipun lembah kini tampak damai. Namun, angin lembut yang berhembus membisikkan sesuatu ke telinganya. Suara Sesa, samar tetapi penuh kehangatan, terdengar di dalam hatinya. Kau tidak sendiri, Arya. Aku adalah bagian dari lembah ini, sama seperti kau. Bersama, kita akan menjaga tempat ini. Arya berdiri perlahan, menatap langit yang dipenuhi bintang. Cahaya keemasan yang pernah melindunginya kini menjadi bagian dari dirinya. Ia merasa berbeda, tetapi juga utuh. Sebagai penjaga baru lembah putih, ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini lagi. Di kejauhan, sisa-sisa desa Wanaloka merasakan kehadiran lembah yang lebih kuat dari sebelumnya.
Beberapa penduduk yang selamat berbicara tentang keajaiban malam itu, tetapi mereka tidak pernah kembali ke lembah. Sementara itu, Arya melangkah ke depan, mengemban tanggung jawab besar yang ditinggalkan oleh Sesa. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, tetapi ia tidak takut, sebab di dalam dirinya, ia membawa cinta, kekuatan, dan jiwa ular putih yang telah menjadi keluarganya. Waktu berlalu sejak kepergian Sesa, Lembah Putih telah kembali menjadi tempat yang damai, tetapi hati Arya tetap dirundung kesepian. Setiap malam ia memandang langit, berharap mendengar suara Sesa sekali lagi. Namun, kini tugasnya lebih berat dari sebelumnya. Dengan kekuatan yang diwariskan Sesa, Arya telah menjadi penjaga lembah, pohon-pohon, sungai, bahkan angin tampaknya merespons setiap langkah dan perintahnya. Namun, kekuatan itu juga mendatangkan pertanyaan, siapa dirinya sebenarnya? Pada suatu pagi, saat Arya sedang memulihkan bagian lembah yang rusak akibat kebakaran, ia mendengar suara samar dari dalam gua tua yang belum pernah ia masuki. Suara itu terdengar seperti bisikan, memanggil namanya. Hatinya berdebar, setengah berharap itu adalah Sesa. Ia mengikuti suara itu, melangkah masuk ke dalam gua gelap yang dipenuhi akar-akar tua. Suara itu semakin jelas, tetapi juga mengandung nada yang aneh, seperti keputusasaan bercampur kemarahan. Ketika Arya sampai di bagian terdalam gua, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di tengah ruangan batu yang gelap, berdiri sebuah patung besar seekor ular yang mirip dengan Sesa, tetapi lebih menyeramkan. Matanya memancarkan cahaya merah yang menusuk, dan ukiran di sekitarnya menceritakan kisah lama tentang penjaga lembah. Salah satu ukiran menunjukkan dua ular putih raksasa berdampingan, tetapi salah satunya tampak gelap, dengan sisik yang berkilauan hitam. Tiba-tiba, suara itu berbicara lagi, kali ini dengan jelas. Kau bukan satu-satunya penjaga, Arya. Suara itu tidak berasal dari patung, melainkan dari bayangan yang bergerak di dinding. Aku adalah Aksa, saudara Sesa. Arya terpaku, merasa campuran rasa takut dan penasaran. Jika kau adalah saudaranya, mengapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Tanyanya. Bayangan itu tertawa kecil, tetapi suaranya penuh kebencian. Sesa tidak memberitahumu karena ia tahu aku tidak akan menyetujui keputusannya. Manusia seharusnya tidak memiliki tempat di lembah ini. Dan sekarang kau, seorang anak manusia, memiliki kekuatan yang seharusnya menjadi milik kami. Bayangan itu bergerak mendekat, dan Arya merasakan hawa dingin menusuk. Kau tidak pantas menjadi penjaga. Kau hanyalah lemah, seperti manusia lainnya. Arya mengumpulkan keberaniannya. Sesa memilihku, dan aku akan menghormati kepercayaannya. Jika kau adalah keluarganya, mengapa kau menentangnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangan itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan nada penuh kemarahan. Karena Sesa mengkhianatiku, kami berdua dilahirkan untuk menjaga lembah ini. Tetapi dia memilih melindungi manusia, membiarkan mereka merusak tanah kami. Dia memberimu kekuatannya, tetapi kau tidak akan pernah benar-benar mengerti apa yang kau pegang. Sebelum Arya bisa menjawab, bayangan itu menghilang, meninggalkan kata-kata terakhir yang menggetarkan. Aku akan kembali untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan ketika itu terjadi, tidak ada tempat yang aman untukmu. Arya berdiri dalam kegelapan. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena kesadaran bahwa tantangan yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika Arya keluar dari gua, lembah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia tahu Aksa bukan hanya ancaman bagi dirinya, tetapi juga bagi semua kehidupan di lembah. Namun, ia juga tahu bahwa Sesa telah mempercayainya dengan alasan yang kuat. Dengan tekad baru, Arya berjanji untuk melindungi lembah ini. Tidak peduli seberapa besar bayangan yang mengancam. Di hatinya, ia memanggil nama Sesa, berharap mendapatkan kekuatan dari cinta dan kenangan yang masih hidup di dalam dirinya. Malam itu, langit di atas lembah putih tampak lebih gelap dari biasanya, diselimuti awan tebal yang menutupi cahaya bulan. Arya berdiri di tengah lembah, tubuhnya terasa lelah. Setelah hari yang penuh dengan tugas-tugas sebagai penjaga, namun, pikirannya tidak pernah tenang.
Setiap kali ia menutup matanya, bayangan Aksa kembali menghantuinya. Suaranya yang penuh kebencian dan ancaman yang menggema di benaknya. Aku akan kembali untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Kata-kata itu berputar-putar, membangkitkan ketakutan yang tidak bisa ia hindari. Tiba-tiba, angin di sekitar lembah berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Arya merasakan ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ia tahu, saat ini Aksa telah datang untuk menuntut balas. Sesa, aku harus melindungi tempat ini, bisiknya. Memejamkan mata, merasakan kekuatan lembah yang mengalir dalam dirinya. Di kejauhan, tampak sebuah bayangan besar bergerak cepat melewati pepohonan. Di dalam kegelapan, Arya bisa melihat siluet yang begitu mirip dengan Sesa, tetapi dengan sisik yang hitam dan mata merah yang bersinar tajam. Aksa, saudara dari Sesa, datang untuk menantangnya. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara gemuruh terdengar seolah bumi bergetar. Setiap langkah Aksa membuat tanah di bawahnya retak. Arya, teriak Aksa. Suaranya penuh dengan kebencian. Aku datang untuk menuntut apa yang seharusnya menjadi milikku. Tidak ada yang akan bisa menghalangiku. Bahkan kau, anak manusia itu. Arya menggenggam erat batu berwarna keemasan yang selalu ia bawa. Hadiah dari Sesa sebelum ia pergi. Ia merasa kekuatan itu mengalir dalam dirinya, memberi keberanian untuk menghadapi ancaman yang datang. Aku tidak takut padamu, Aksa, jawabnya dengan suara tegas, meski hatinya berdebar kencang. Dengan gerakan cepat, Aksa meluncurkan serangan pertama, menghantam tanah dengan ekornya yang besar. Ledakan debu membuat Arya terhuyung, namun ia segera mengumpulkan kekuatannya. Kekuatan bukan hanya tentang menghancurkan, kata Arya dalam hati. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya, memanggil kekuatan alam di sekitarnya. Pohon-pohon besar merunduk, akar-akar menjalar keluar dari tanah, menghalangi serangan Aksa yang datang berikutnya. Namun, Aksa tidak berhenti di situ. Ia meluncurkan serangan bertubi-tubi, mencoba merobohkan pertahanan Arya. Setiap serangan membuat tanah bergetar, udara menjadi panas dan kering. Arya, dengan tubuh yang semakin lelah, berjuang untuk tetap bertahan. Ia tahu bahwa jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan jatuh, tetapi seluruh lembah ini akan hancur. Dalam ketegangan yang memuncak, Arya merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang datang dari dalam. Sesuatu yang lebih besar dari kekuatan yang diberikan Sesa. Aku tidak akan menyerah, bisik Arya. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Tanpa ragu, ia memusatkan seluruh kekuatannya pada satu serangan terakhir. Seluruh lembah bergema, dan dalam sekejap, aliran energi yang luar biasa membanjiri tubuhnya. Cahaya keemasan menyinari lembah, menyelimuti Aksa yang kini terperangkap dalam jaring akar yang kuat. Aku adalah penjaga lembah ini, dan aku akan melindunginya, apapun yang terjadi, teriak Arya dengan penuh tekad. Aksa berusaha melawan, tetapi kekuatan yang dipancarkan Arya jauh lebih besar daripada yang ia duga. Dengan satu gerakan terakhir, Arya mengarahkan aliran energi itu ke arah Aksa, menghentikan serangannya. Aksa terjatuh, tubuhnya terguling ke tanah dengan kekuatan yang dahsyat. Ketika debu mulai menghilang, Arya melihat Aksa tergeletak tak berdaya. Matanya yang merah mulai pudar. Kau tidak akan bisa menghancurkan lembah ini, kata Arya dengan suara pelan, tetapi pasti. Dengan kekuatan yang tersisa, Arya berdiri, meski tubuhnya sangat lelah. Lembah putih kembali tenang, tetapi ia tahu ini bukan akhir. Aksa mungkin telah dikalahkan, tetapi ancaman lain bisa datang kapan saja. Namun, di dalam dirinya, Arya merasakan kekuatan yang lebih besar. Sebuah pengertian baru tentang takdir dan keberanian. Lembah ini adalah rumahnya sekarang, dan ia akan melindunginya sampai akhir.